فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita selesai dari pembahasan na'at, baik yang hakiki maupun sababi. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ma'rifah wan nakirah. Qala babul ma'rifati wa aqsamihal khamsah, bab tentang ma'rifah dan jenis-jenisnya yang 5. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal ma'rifatu khamsatu asya'. Ibnu Ajurrum mengatakan ma'rifat itu ada 5 jenis. Al-ismul mutmaru nahu ana wa anta, wal ismul alamu nahwu zaidun wa nahwu zaidin wa makkata, wal ismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i, wal ismul ladhi fihi al-alif wal lam nahwu ar-rajuli wal ghulami, wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Baik. Karena untuk pembahasan na'at kita harus tahu ma'rifah dan nakirah, maka sekarang diberi bab khusus untuk kita mengenal isim-isim ma'rifah. Baik, isim-isim ma'rifah dalam lugah Arabiyah ada 5 jenis. Bagaimana disebutkan dan akan kita baca syarahnya. I'lam mafaqakallah anal isma bi'tibari ta'rifi wa tankir yang qasimu ila qismain. Ketahuilah semoga Allah berikan taufik kepadamu bahwasanya isim bila dari sisi ma'rifat dan nakirahnya terbagi jadi 2 jenis. Al-awwal an-nakirah wa tsani al-ma'rifah. An-nakirah, perhatikan catatan kaki, wa huwa kullu ismin syai'in fi jinsih la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, yaitu setiap isim yang isim ini mencakup semua ya jenisnya, dia merata, tidak ada pengkhususan salah satu dari yang lain. Ketika seorang mengatakan rajulun, maka kata rajulun ini mencakup semua laki-laki. Baik. Wa qila hiya ma wudi'a lismin mubham, dan dikatakan pengertian nakirah adalah sesuatu yang diletakkan untuk isim yang mubham, yang belum diketahui secara tertentunya siapa. Seperti kata rajulun, ini kan mubham, siapa laki-laki yang dimaksud, yang penting satu orang laki-laki. Baik. Qala wa sata'ti ma'aka bi'idznillah, dan akan datang bersama pembahasan itu bi'idznillah. Wa qad qaddama al-musannifu al-ma'rifata 'alayha li'annaha al-aslu 'indah wan nakiratu far'un. Dan musannif mengedepankan pembahasan ma'rifat daripada nakirah karena itulah yang asal di sisi musannif, yaitu bahwasanya isim itu pada asalnya adalah ma'rifat, sedangkan nakirah itu adalah far', cabang saja. Khilafan li Sibawai, berbeda dengan Sibawai. Fadhahaba ila asliyatin nakirah wa huwa qaulul jumhur, di mana Sibawai berpendapat bahwasanya hukum asal isim itu nakirah. Dan ini pendapat jumhur. Atsani al-ma'rifah wa hiya al-lafdhu dal ala muayyan bihasabi wad'i. Yang kedua yaitu isim ma'rifat adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang telah tertentu sesuai dengan peletakannya. Kalau itu nama berarti menunjukkan seseorang yang dinamai dengan nama tersebut. Kalau itu dhamir maka sesuai dengan peletakan. Nah, orang Arab dhamir itu untuk apa? Baik, perhatikan catatan kaki. Wa qila hiya kullu ismin wudi'a liyusta'mal fi syai'in bi'ainih. Dikatakan tentang ma'rifah yaitu semua isim yang diletakkan untuk digunakan pada sesuatu secara tertentu. Seorang namanya Amrun,
maka tertentu untuk seorang anak Adam yang dinamakan dengan Amr. Tayyib, aqsamul ma'rifah. Wa tanqasimul ma'rifatu ila khamsati aqsam. Ma'rifat terbagi menjadi 5 macam. Al-qismul awal al-mutmar. Yang pertama isim dhamir. Wa yusamma bid-dhamir wa yanqasimu bi'tibari adh-dhuhuri wal khafa'i ila barizin wa mustatir. Isim dhamir ini, perhatikan catatan kaki. Mutmar juga dinamakan dengan dhamir. Dan terbagi dari sisi nampak dan tersembunyinya menjadi 2, yaitu baris dan mustatir. Fal barizu huwa alladhi lahu suratun dhahiratun nutqan wa kitabatan. Baris itu adalah dhamir yang memiliki bentuk secara zahir dalam pelafatan maupun dalam penulisan. Ada dilafadzkan, ada ditulisan. Wal mustatir, adapun yang mustatir itu aks, kebalikannya. Dia tidak memiliki bentuk yang zahir baik secara ucapan maupun penulisan. Qala wa yanqasimul barizu bi i'tibaril ittisal wal infisal ila qismain muttasilin wa munfasil. Kemudian dhamir baris itu sendiri terbagi lagi dari sisi bersambung dan terpisahnya menjadi 2 macam, muttasil dan munfasil. Muttasil itu apa? Fal muttasilu huwa alladhi la yaftatihu bihi an-nutqu wa la yaqa'u ba'da illa ikhtiyaran. Dhamir yang muttasil yaitu dhamir yang bersambung, mudahnya, yaitu suatu dhamir yang suatu ucapan tidak bisa dimulai dengannya. Kita tidak bisa mengawali pengucapan dengan dhamir muttasil, dan tidak bisa jatuh setelah illah pada selain syair. Ikhtiaran maksudnya pada kalam-kalam biasa selain syair. Seperti darabtu, tidak bisa tu daraba, tidak bisa. Tapi apa? Dhamir muttasil tidak bisa ucapan kita dimulai dengannya dan tidak bisa jatuh setelah illah. Adapun munfasil, dhamir yang terpisah, huwa alladhi yaftatihu bihi an-nutqu, yaitu suatu dhamir yang ucapan bisa dimulai dengannya, wa yaqa'u ba'da illa ikhtiyaran, dan bisa jatuh setelah illah pada kalimat biasa, bukan syair. Contoh, ana qa'imun. Ana ini dhamir munfasil, bisa dimulai kalam dengannya. Maqama illa ana. Saya tidak ada yang berdiri kecuali aku, misalnya. Wa yaqasimul mustatiru ila mustatirin wujuban, nahu aqumu wa naqumu wa taqumu lil mukhatab faqum. Seperti pada aqumu dan naqum, kemudian taqum untuk mukhatab, untuk membedakan apa? Kenapa diberi keterangan lil mukhatab? Hendak ya Abdurrahman Rio. Pada taqum kenapa diungkapkan lil mukhatab? Karena di sana ada juga takum untuk apa? Hiya. Taqumu hiya, ya kan? Muannats ghaibah. Wa ila mustatirin jawazan. Jadi mustatir ada 2 wujuban, diingat-ingat yang wujuban ada 4. Aku, ana aqumu, nahnu naqumu, anta taqumu, dan kum anta. Kemudian mustatir jawazan, maksudnya dia bisa muncul, bisa disembunyikan, yaitu yaqumu, yaqumu huwa, dan taqumu lil muannats al-ghaibah, yaitu hiya, taqumu hiya. Wallahu a'lam. Ini ringkasan pembagian dhamair. Baik. Nah, perhatikan kembali ke atas, al-mutmar wa huwa a'raful ma'arif ba'da lafzil jalalah. Isim-isim dhamir adalah ma'rifat yang paling ma'rifat, yaitu yang tingkat kemakrifatan yang paling tinggi dari kelima jenis ma'rifat. Apa berarti Abdurrahman kisaran? Isim dhamir setelah lafzul jalalah, yaitu setelah lafaz Allah.
Maka dikatakan bahwasanya a'raful ma'arif lafdzul jalalah Allah. Karena apa? Semuanya tahu. Nah, yang paling ma'rifat, kata yang paling ma'rifat adalah lafdzul jalalah Allah. Karena itu cuma satu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ta'rifuhu, adapun isim dhamir, wa ta'rifuhu huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Suatu kata yang menunjukkan atas orang yang berbicara atau yang diajak bicara atau orang yang ghaib. Ala mutakallimin contohnya ana. Juga siapa selain ana? Indaka takif nahnu. Kemudian menunjukkan mukhatab, contohnya anta. Siapa selain anta? Jabir. Tayyib, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Al-ghaib atau untuk dhamir ghaib, contohnya huwa. Selain huwa siapa saja? Arif. Tayyib, huma, tayyib, hum, hiya, hunna. Tayyib. Wa huwa 12 dhamiran ala tafsil, dan jumlahnya ada 12 dhamir secara terperinci. Tayyib. Sekarang perhatikan perincian pembagian dhamir. Wa tanqasimu ila thalathati anwa', dan dari sisi penunjukannya dhamir-dhamir ini terbagi menjadi 3 jenis. An-naw'ul awal ma yadullu ala mutakallim. Jenis yang pertama menunjukkan atas orang yang diajak bicara. Wa huwa itsnan. Ana lil mutakallim al-wahid wa nahnu lil mutakallim al-mu'azzim nafsahu aw ma'ahu ghairu. Ada 2 untuk mutakallim, yaitu apa? Ana untuk orang yang berbicara satu saja. Nahnu untuk yang berbicara yang mengagungkan dirinya, atau untuk yang berbicara bersama orang lain. Maknanya apa berarti dalam bahasa kita? Nahnu ini indaki Ali, kami. Baik. Isim dhamir dalam bahasa kita diungkapkan mudahnya adalah apa? Kata ganti. Mutakallim disebut dengan kata ganti orang pertama. An-naw'u tsani ma yadullu ala mukhatab. Jenis yang kedua yang menunjukkan mukhatab yang diajak bicara. Tayyib. Wa huwa 5 alfaz. Itu ada 5 lafaz. Wa hiya anta bi fathit ta lil mukhatabil mudzakkaril mufrad. Anta untuk yang diajak bicara yang mudzakkar 1. Kamu 1 orang laki-laki. Anti bikasri ta lil mukhatabatil muannatsah al mufradah. Untuk kamu 1 orang perempuan. Antuma lil mukhatab al musanna mudzakkaran kana am muannatsan. Sedangkan antuma ini untuk yang diajak bicara 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan sama. Antum li jam'il dzukur al mukhatabin. Antum untuk jamak laki-laki yang diajak bicara, dan antuna li jam'il inatsil mukhatabat, untuk para wanita yang diajak bicara. Nah, pada 5 jenis ini dhamir secara hakikinya apa? Indak ya akbar. Ketika kamu mengi'rab anta, anti, antuma, antum, antuna, dhamir yang aslinya apa? An. Dhamirnya adalah an. Terus pada antuma tak sebagai apa? Harfu khitab. Mim lil imad, alif, alif, antuma, mimnya lil imad, alif lit tasniyah, untuk menunjukkan 2, ya kan? Kalau antum dhamirnya mana? Indaka dzikri. Pada antum yang merupakan dhamir yang mana? An. Kemudian tak. Tak huruf apa?
harfu khitab mim lil jam'i, mim lil jam'i. Dan seterusnya diingat-ingat dulu telah kita lewati. An-na'u tsalits ma yadullu ala ghaib, yang menunjukkan ghaib. Kata ganti orang ketiga enggak hadir dalam pembicaraan, atau dengan kata lain yang dibicarakan. Kalau mukhatab yang diajak bicara, kata ganti orang kedua. Wa huwa aidan khamsatu alfaz, untuk ghaib juga ada 5 lafaz. Wa huwa awahiyya huwa lil ghaibil mudzakkar al mufrad, wa hiya lil ghaibatil muannatsa al mufradah, wa huma lil mutsanna al ghaib mutlaqan. Maksudnya mutsanna ghaib mutlaq yaitu baik mudzakkar maupun mutsanna muannas. Wa hum li jam'i dzukuril ghaibin wa hunna li jam'il inasil ghaibat. Ini sudah semua ya. Tayyib, untuk huwa hiya kita i'rab memang dhamirnya seperti itu, huwa dan hiya. Kalau huma, dhamirnya yang mana? Pada huma hendak ya wafaq, ha mimnya lil imad alif litasniyah. Demikian pula pada hum dan hunna, dhamirnya adalah haknya. Sedangkan mim pada hum lil jama', na'am li jam'il dzukur, sedangkan nun pada hunna li jam'il inath. Baik. Mungkin itu dulu ya, sisanya untuk murajaah. Lemas sekali saya. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanallah.